Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, NPM 233510740. Di sini saya akan mengerjakan tugas video yaitu praktikum NLP kelas C. Yaitu pertama menyiapkan alat library untuk menjalankan dan melatih AI berukuran besar atau PIP install you Big Sandbytes. Yaitu berikut adalah fungsi masing-masing komponen yang diinstal secara sederhana. PIP install you perintah untuk mengunduh pustaka sekaligus memperbaruinya ke versi terbaru. Dan bit Bytes pengecil ukuran AI berfungsi memperkecil, mengompres ukuran model AI agar menjadi lebih ringan dan bisa berjalan di komputer biasa tanpa kehabisan memori atau RAM, VRAM. Accelerate mempercepat kinerja, berfungsi mengatur perangkat keras seperti kartu grafis atau GPU secara otomatis agar proses kerja AI menjadi jauh lebih cepat. Lalu Transformers, rumah model AI, pustaka utama yang menyediakan akses ke ribuan model AI siap pakai, seperti model pembuat teks, penerjemah, dan lain-lain. Lalu PEV, metode modifikasi hemat, alat yang membantu kita melatih atau menambah sepengetahuan baru ke dalam AI secara hemat waktu dan hemat memori. Intinya perintah ini ibarat menginstal paket peralatan tempur yang lengkap agar Anda bisa mulai bermain dan bereksperimen dengan teknologi AI di komputer. Selanjutnya yaitu menyiapkan kamar kinerja dan bahan untuk melatih AI fine tuning, yaitu yang pertama ialah menginstal dan memasukkan alat tempur PIP dan Impress PIP install TRL. Yang kedua, membuat lemari penyimpanan project dir dan output root. Lalu yang ketiga, memilih model AI dan memeriksa model name dan CUDA. Selanjutnya, mengunggah dan merapikan data pelajaran untuk AI, yaitu ada tiga tahapan utama yang harus dilakukan oleh kode di atas. Yang pertama, meminta unggah tiga file spesifik atau expanded uploads. Lalu yang kedua, merapikan kolom yang berantakan. Norma list training CSV. Lalu yang ketiga, membersihkan data dan menampilkan ringkasan upload summary. Lanjut, mengintip contoh isi data pelajaran preview dataset. Berikut adalah arti dari setiap kode di atas cara sederhana, yaitu forecast ID. Ini adalah perintah perulangan looping. Anggap saja komputer sedang membuka lemari penyimpanan data kemarin, lalu mengambil berkas case 1, case 2, dan case 3 satu persatu untuk diperiksa. Lalu ada print, yaitu ini hanya untuk berfungsi sebagai pembatas visual agar tampilan teks file tidak menempel dan terlihat rapi. Lalu ada print case ID, yang dimana di sini berfungsi untuk menulis judul dan atau identitas file di atas tabel. Contohnya seperti case 1, case interruption customer service CSP. Lalu ada display. Bagian penting ini ada head tree memerintahkan komputer untuk hanya menampilkan tiga baris teratas dari tiga tabel tersebut, bukan isi filenya yang berisi ratusan baris. Lalu selanjutnya mengatur kurikulum dan setelan belajar AI, config, configuration, dan hyperparameters. Kode ini dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu yang pertama adalah mengatur profil tiap materi atau case config. Lalu yang kedua mengatur strategi belajar atau hypermeters. Lalu yang ketiga menampilkan rangkuman rencana. Selanjutnya, membuat fungsi robot otomatis mengurus teknis. Memang kontrol. Oh, hilang jaringan. Astaga.
Ini jalan dia. Tapi ini dong. Apa lagi kan? Lalu selanjutnya membuat fungsi robot otomatis untuk mengurus teknis pelatih. Yaitu ada 5 bagian fungsi robot utama yang diciptakan oleh kode di atas. Yang pertama, robot pengubah eh, format obrolan. Lalu yang kedua, robot memilih format matematik. Yang ketiga, robot tukang bersih-bersih memori. Yang keempat, robot pembuka toko dan pengecil AI. Lalu yang terakhir, robot pasang kabel tambahan. Selanjutnya ialah membuat alur pelatihan otomatis dan pengunduhan hasil kelulusan AI. Di sini ada 4 bagian penting di dalam kode ini, yaitu papan skor kemajuan belajar, lalu ada eh, pembungkus hasil belajar. Selanjutnya, fungsi pengunduh otomatis, lalu yang terakhir otak alur pelatihan. Selanjutnya ialah memulai pelatihan AI kasus 1 customer service dan membaca hasilnya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah tahap persiapan data atau indikator hijau. Seperti kita lihat yang digambar, yaitu indikator warna hijau adalah meloading, komputer akses mengunduh dan membuka otak dasar. Lalu proses belajar berlangsung, yaitu indikator warna biru. Indikator warna biru ini di sini terlihat prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam 44 menit untuk menyelesaikan total 594 langkah step pelajaran. Lalu ada membaca rapor tulisan AI, tulis di paling bawah, yaitu penurunan angka loss yang drastis ini menandakan AI Anda sukses belajar dengan sangat baik. Dia sudah semakin pintar dan akurat meniru cara menjawab seorang agen customer service yang ideal sesuai dengan data yang Anda berikan. Lanjut memulai pelatihan AI kasus kedua, klarifikasi, sentimen dan membaca hasilnya. Yaitu ada beberapa poin yang sangat bagus untuk terapkan pada proses belajar kali ini, yaitu yang pertama waktu belajar yang lebih cepat, lalu yang kedua perkembangan kecerdasan AI yang fantastis. Selanjutnya, training pelatihan AI kecerdasan buatan AI, yang dimana pertama adalah proses bar atau indikator proses flight text, lalu keduanya log atau loss tingkatan kesalahan, lalu yang ketiga log main token akurasi yaitu tingkat akurasinya, dan yang terakhir evaluasi berkala yaitu eval loss dan eval main token akurasi. Selanjutnya ialah memasang topeng keahlian adapter ke otak AI untuk siap diuji, yaitu ada 4 bagian yang kita lakukan di balik kode layar ini, yaitu mencari berkas hasil AI, lalu membuka otak dasar AI. Yang ketiga, memasang multi adapter, lalu yang terakhir mengubah mode AI ke mode siap menjawab compare model eval. Selanjutnya adalah membuat fungsi menjawab dan menguji kehebatan hasil AI, latihan AI. Yaitu yang pertama pembungkus format obrolan AI. Lalu yang kedua pembuat jawaban atau generate answer. Lalu yang ketiga mengambil soal ujian tiruan atau case default. Yang terakhir sesi ujian dan perbandingan di bagian paling bawah. Sekian dari video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kakak asisten dosen. Eh, Baiklah, saya tutup. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.